Hari ini saya excited banget saudara-saudara melayani saudara pada pagi hari ini. Beneran. Anda tahu kenapa? Karena saya bawa istri saya untuk pertama kalinya saudara-saudara. Coba saya kasih lihat muka cantiknya dong ke semuanya dong. Diri dong. Nah ini istriku. Akhirnya setelah hampir 10 tahun saya bolak-balik Amerika saudara-saudara melayani. Baru kali ini saya bawa istri saya. Dan saya percaya waktunya Tuhan waktu yang terbaik. Amin. Oke, waktu saya gak banyak karena kita mau sama-sama belajar hal yang penting. Kita masih dalam tema Roh Kudus saudara-saudara. Kita buka dulu Galatia pasal 5 ayat 22 dan 23a ya saudara-saudara ya. Galatia 5 ayat 22 dan 23a. Oke. Galatia 5, 22 dan 23a. Oke. Tetapi apa saudara-saudara? Buah roh ialah kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan dan apa terakhir? Penguasaan diri. Wow, ayat ini saudara-saudara bisa ada saudara-saudara, Anda tahu kenapa? Karena orang-orang yang dicurahkan Roh Kudus daripada Yesus Kristus saudara-saudara itu memegang satu hal yang terbaik dalam kehidupannya itu kasih. Dan hari ini kita ngebahas poin dari salah satu buah roh yang ada itu penguasaan diri. Anda mesti tahu, saya ini present worship trainer saudara-saudara, saya bilang sama setiap worship leaders kalau Anda lagi mimpin pujian, Anda mesti lihat lagi penyembahan nih, Anda jangan asik sendiri. Anda mesti lihat orang-orang yang sedang Anda layani. Mukanya seperti apa? Jangan sampai lagi penyembahan, orang-orang sebetulnya udah capek penyembahan, terus dia bilang, terus menyembah Tuhan, terus. Kemarin saya udah cerita di workshop, saudara-saudara saya bilang begini sama teman-teman worship team. Satu ketika saya melayani di sebuah gereja di daerah Peluit, saudara-saudara. Ini lucu ceritanya. Ya, ibadah gerejanya tuh rapat-rapat, saudara-saudara, deket-deket. Jam 7, jam setengah 10, jam setengah 12 kalau nggak salah, terus deket-deket gitu loh. Nah, si worship leadernya ini, dia pas lagi mimpin pujian penyembahan. Timekeepernya di belakang udah kasih tahu begini. Karena ada ibadah berikutnya, saudara-saudara. Anda tahu nggak? Kalau timekeeper udah bilang begitu, artinya kan suruh cepet-cepet udah stop nih. Pengkhotbahnya mau khotbah nih. Jangan lo kelamaan di situ, gitu loh. Anda tahu yang terjadi apa? Worship leader yang ngomong apa? Jangan batasi Roh Kudus. Terus sembah Tuhan. Di belakang udah begini-begini saudara-saudara. Dia bilang jangan batasi Roh Kudus, terus sembah Tuhan. Dia bilang gitu saudara-saudara. Anda ngerti gak? Roh Kudus itu roh yang teratur. Halo? Kalau gak bisa diatur bukan Roh Kudus. Namanya roh apa? Halus namanya saudara-saudara. Halo? Roh Kudus itu roh yang teratur. Jadi sebagai orang-orang yang percaya dimanapun kita berada, kita mau ngambil poin yang paling terakhir yaitu penguasaan diri. Halo? Penguasaan diri. Anda mesti menguasai diri Anda mesti tahu. Kalau memang Anda di drive atau dipimpin oleh Roh Kudus, Anda pasti akan jadi orang-orang yang bisa menguasai diri Anda. Bukan melakukan apapun untuk kepentingan Anda dan dilihat untuk Anda sendiri, tetapi Anda melakukan segala sesuatunya untuk kemuliaan nama Tuhan. Amin. Hari ini dari bagian daripada penguasaan diri, saya mau ngomongin soal honesty. Kejujuran. Jarang banget ada khotbah saudara-saudara ngomongin soal kejujuran. Tetapi hari ini saudara-saudara, saya mau dorong kita semua untuk sama-sama jadi orang yang jujur. Ada amin? Amin. Tepuk tangan sekali lagi buat Yesus Tuhan. Kita buka dulu ayat saudara-saudara, Mazmur 64 ayat 1 sampai ke 11. Mazmur 64 ayat 1 sampai ke 11. Saya bacain ya untuk Anda semua. Untuk pemimpin biduan, Mazmur Daud. Ya Allah, dengarlah suaraku. Pada waktu aku mengadu, jagalah nyawaku terhadap musuh yang dahsyat. Sembunyikanlah aku terhadap persepakatan orang jahat. Terhadap kerusuhan orang-orang yang melakukan kejahatan. Yang menajamkan lidahnya seperti pedang. Yang membidikan kata yang pahit seperti panah. Untuk menembak orang yang tulus hati dari tempat yang tersembunyi. Sekonyong-konyong mereka menembak dia dengan tidak takut-takut. Mereka berpegang teguh pada maksud yang jahat. Mereka membicarakan hendak memasang perangkap dengan sembunyi. Kata mereka, siapa yang melihatnya? Mereka merancang kecurangan-kecurangan. Kami sudah siap, rancangan sudah rampung. Alangkah dalamnya batin dan hati orang. Tetapi Allah menembak mereka dengan panah. Sekonyong-konyong mereka terluka. Ia membuat mereka tergelincir karena apa? Lidah mereka. Setiap orang yang melihat mereka menggeleng kepala. Maka semua orang takut
dan memberitakan perbuatan Allah dan mengakui pekerjaannya. Dengar baik, orang benar akan bersukacita karena Tuhan dan berlindung padanya. Semua orang yang jujur akan bermegah. Saudara-saudara dengar baik. Akhir-akhir ini kejujuran telah menjadi sesuatu yang langka di dalam dunia ini. Ya, saya tadinya nggak bisa terima loh. Buat saya tuh ini Tuhan nggak fair. Masa sih ada dosa turunan? Saya bilang gitu saudara-saudara. Ini nggak fair. Anak yang kita kan ada tahu ya, tiap kali kita ngeliat ada anak kecil gitu kita bilang anak yang tak berdosa. Kita kan selalu bilang begitu ya. Tapi ternyata saya baru sadar setelah saya punya anak saudara-saudara. Memang ternyata dosa keturunan itu memang ada. Anak saya nggak pernah ada yang ngajarin bohong. Nggak pernah. Tapi dia bisa bohong. Saya nggak pernah tuh ngajar anak saya. Nah, ntar kalau lu telat, lu bilang aja. Tadi kita ditangkap polisi, jadi keberhenti sebentar. Kita nggak pernah bilang loh saudara-saudara. Tapi waktu dia lagi ngapain-ngapain, ketahuan bohong saudara-saudara. Terus kita bilang, kamu bohong ya? Terus saya bilang, enggak. Padahal masih kecil. Belum diajarin bohong dan belum ngerti bohong. Tapi dia bisa berbohong. Dari situ saya tahu, bahwa ternyata dosa turunan memang beneran ada. Makanya kenapa kita perlu hidup dalam Kristus dan lahir baru dalam Kristus. Supaya kita menerima hal-hal terbaik yang Tuhan nyatakan buat kehidupan kita. Amin saudara-saudara. Hari ini saudara-saudara kita mau juga belajar jadi orang-orang yang jujur. Karena semua yang kita lihat di dunia ini mulai gak jujur. Mau siapa? Pemerintah kita mungkin gak jujur. Orang tua kita mungkin gak jujur. Anak kita mungkin gak jujur. Pasangan kita mungkin gak jujur. Pengemis jalanan. Saya nggak tahu kalau di sini ya, kalau di Indonesia saudara-saudara ada yang pura-pura buntung. Kakinya sengaja dilipat di celana gitu, saudara jalannya begini, pakai skateboard gitu, dia jalan minta-minta begitu. Tiba-tiba orang nggak ada ngelihat, dia pergi ke tempat yang sepi, dia keluarin kakinya. Pernah ngeliat yang seperti itu? Banyak sekali orang berpura-pura seperti itu. Pedagang, ya kalau Anda pergi dulu ingat di Indonesia ke pasar tradisional saudara-saudara, timbangannya dicurangin. Banyak kan seperti itu saudara-saudara. Terus ada yang pelaku bisnis curang. Produsen iklan yang menggunakan trik-trik untuk menipu konsumen. Banyak banget. Semuanya supaya apa? Supaya mereka mendapatkan keuntungan secara pribadi. Makanya bisa juga dibilang sekarang saudara-saudara. Ketidakjujuran mulai jadi hal yang biasa dilakukan oleh semua orang. Kadang ketidakjujuran itu dianggap sebagai alasan terbaik. Contoh paling gampang, bapak-bapak nih. Ya, mungkin nongkrongnya pulangnya kemalaman. Terus dia bilang, aduh iya nih, tadi si ini sakit jadi kita bantuin. Kadang-kadang suka begitu saudara-saudara. Tanpa sadar, keluar aja begitu. Karena kasih ke nongkrong, lupa waktu, gak enak sama istri saudara-saudara. Wah gini, begitupun istri saudara-saudara. Paket datang mulu ke rumah. Ya Amazon, kok kamu beli mulu? Enggak nih tadi ada diskonnya nih. Padahal banyak-banyak juga, gak ada diskon sama sekali. Ngerti maksud saya saudara-saudara? Banyak dari kita sekarang melakukan kebohongan-kebohongan yang kita pikir itu kecil. Pada sesungguhnya itu jadilah hal pupukan-pupukan kita untuk menjadikan hal itu jadi terbiasa untuk kita kerjakan. Makanya hari ini saya bilang sama saudara tuh ada ibu-ibu yang ketawa-ketawa saudara-saudara ya. Pengalaman pribadi soalnya. Pesan istri saya juga begitu saudara-saudara. Ya, dia pesan, kamu apa sih berapa? Aduh ini diskonnya gede loh. Kalau di Indonesia di Shopee saudara 11-11. Pokoknya setiap ada bulan sama tanggalnya sama, itu pasti diskon gede-gedean saudara-saudara. Langsung deh tuh, wah check out. Ada tau istri saya check out Shopee-nya udah full sampai gak bisa di check out lagi. Semua keranjangnya tuh full, tapi gak pernah beli saudara-saudara. Giliran beli barang-barang, saya bilang ini paket lagi apa sih? Saya bilang gitu. Itu dia, banyak dari kita melakukan kebohongan-kebohongan kecil yang kita anggap jadi hal yang biasa. Sampai akhirnya kita keterusan melakukan semuanya itu. Dengar baik. Kita sering sekali mengatakan kita benci banget sama koruptor. Halo, bener ya? Kita mengatakan kita benci banget sama koruptor. Tetapi sesungguhnya sadar gak sadar kita sudah jadi koruptor juga. Apa contohnya? Mau misalnya mau ke gereja, saya gak tahu ya kalau di Indonesia dulu atau mau pergi ngapa-ngapain, Anda di stop polisi. Anda bilang, aduh saya buru-buru pak, ini istri saya begini, anak saya begini. Kita ngelakuin berbagai macam cara supaya kita bisa lolos dari ditilang atau dihukum sama polisi. Saya pernah begitu soalnya. Ya, kita pernah ngelakuin hal-hal seperti itu. Bilang mau antar anak sakit, terus yang kerja. Kita tahu biasanya kerja tuh jam 12 istirahat, jam 1 masuk ya. Saya nggak tahu kalau di sini, kalau di Indonesia seperti itu. Masuknya nggak jam 1 saudara-saudara. Masuk bisa 1:15, 1:30. Apa bedanya kita dengan koruptor?
Kita bilang mereka koruptor itu kita benci, tapi sesungguhnya kita juga suka melakukan itu semua dalam kehidupan kita sehari-hari. Masuk jam 12, masuk jam 7, saudara-saudara. Karena bosnya lagi vacation atau enggak apa gitu. Oh bosnya enggak ada, enggak kelihatan, masuk ke 7.15, 7.30. Apa bedanya kita dengan koruptor? Yang kita bilang kita benci sama koruptor. Kita jadi pelaku juga daripada kita katakan kepada koruptor itu. Kita mesti sadar. Kita mesti dipenuhi oleh Roh Kudus. Supaya dalam melakukan sesuatu kita punya penguasaan diri. Amin. Saudara-saudara dengar baik. Nyari orang pintar tuh gampang. Dokter banyak. Orang kaya juga banyak. Tetapi sekarang cari orang jujur susah. Pelaku-pelaku bisnis saudara-saudara. Anda boleh tanya Pak Freddy itu. Pelaku bisnis saudara-saudara. Tanya karyawannya atau siapapun. Mungkin saudara-saudara ada yang gak jujur juga. Nyari orang jujur sekarang langka banget. Makanya nanti kalau cari mantu saudara-saudara nomor satu yang mesti dicari selain takut akan Tuhan. Yang kedua adalah jujur. Karena kejujuran itu adalah fondasi dari segala-galanya. Kalau hidupnya jujur percayalah dia tidak akan pernah melakukan hal-hal yang menyakiti pasangannya. Amin saudara-saudara. Begitu juga cari pasangan. Jangan cari yang gagah-gagah doang. Karena sekarang katanya kalau di Amerika yang gagah itu punyanya orang gagah juga saudara-saudara di sini katanya. Ya, kemarin saya diceritain di satu tempat yang saya tinggal saudara-saudara. Wah ini brewokan, wah ganteng banget, badannya bagus banget. Dia jalan sama-sama yang brewokan juga. Pergi ke tukang kuku saudara-saudara. Pergi ke tukang kuku, beneran. Tapi ini yang saya mau bilang sama saudara-saudara semua. Ini saya mau bilang. Cari pasangan yang jujur. Anak-anak muda cari pasangan yang jujur. Kenapa? Karena kalau kita dapat pasangan yang jujur, pasangan itu sudah jadi pribadi yang dipenuhi oleh Roh Kudus. Amin. Karena dia bisa menguasai dirinya. Sama seperti kita waktu pertama kali PDKT, saudara-saudara. Saya ingat banget waktu saya pertama kali deketin Yunita, saudara-saudara. Apapun yang dia minta, saya coba penuhi. Saya pernah tanya sama dia, besok kamu pulang jam berapa waktu di les, saudara-saudara? Jam 6. Oh, ya udah, besok aku jemput ya. Terus biasa, cewek kan sebenarnya mau tapi malu-malu ya, saudara-saudara ya. Aduh, janganlah, aku nggak enak sama kamu. Nggak apa-apa, tenang, aku akan ada buat kamu. Iya dong, waktu zaman PDKT, saudara-saudara. Kalau misalnya janjian jam 6, cowok-cowok datang jam berapa tuh PDKT kira-kira? Wah, pengalaman pribadi itu semuanya. Mungkin ada yang nginep di situ saudara-saudara biar gak takut telat gitu ya. Pasang tenda gitu semuanya. Terus yang ditunggu-tunggu gak datang-datang. Jam 6 gak datang. 6:15 gak datang. 6:30 gak datang. 6:45 dia baru keluar. Karena tempat lesnya ternyata ada tambahan saudara-saudara. Pas udah sampai sana dia lari-lari gak enak. Aduh sorry ya aku telat. Kamu nunggunya udah lama ya. Karena belum dapetin hati kita bilang apa? Gak apa-apa. Masih mau di sana? Apa Pak? No problem. Just go. I'll be there for you. Sad. Waktu itu. Sebelum kawin. Coba kalau udah kawin saudara-saudara. Telat dikit 5 menit. Emang gue sopir lu? Jangan sampai saudara-saudara. Saya selalu bilang. Jangan sampai sudah kita lakukan pada masa pacaran kita kurangin waktu kita sudah menikah. Harusnya rasa itu dan treatment kita kepada pasangan kita tetap kita lanjutkan sampai kita menikah dan sampai kita tua nanti. Amin, saudara-saudara. Dengan itulah membuat pasangan kita jadi ngerasa selalu disayang dan selalu diperhatikan. Cewek itu saudara-saudara cuma satu perlunya, diperhatikan. Cowok itu cuma satu ibu-ibu yang diperlukan, apa? Dihargai. That's it. Cewek diperhatikan, cowok dihargai. Kalau kita udah tahu dua hal itu saudara-saudara, percaya deh. Hubungan kita, pernikahan kita akan baik-baik aja. Cowok tuh gak boleh dicoreng sedikit harga dirinya. Jangan pernah coreng suami Anda di depan anak-anak Anda atau di depan orang lain saudara-saudara. Wah, bisa langsung marah banget karena cowok itu pride yang dijaga. Tapi kalau cewek saudara-saudara yang diperlukan adalah perhatiannya. Kalau Anda mau rumah tangga Anda baik, hargai pasangan Anda sebagai suami dan berikanlah perhatian kepada istri Anda. Maka keluarga Anda akan bisa baik-baik aja ke depannya. Amin, saudara-saudara. Nah, lalu apa dong untungnya sebuah kejujuran? Ada 4 hal di sini saudara-saudara yang kita mau pelajari. Apa untungnya jadi orang-orang yang jujur saudara-saudara?
Yang pertama, Anda boleh catat ini saudara-saudara ya. Apa untungnya jadi orang yang jujur? Yang pertama, kejujuran akan mendatangkan ketenangan. Halo? Kejujuran akan mendatangkan apa? Ketenangan. Mazmur 32 ayat ke-10. Sudah? Banyak kesakitan diderita orang fasik. Tetapi orang percaya kepada Tuhan apa? Dikelilinginya dengan kasih setia. Dengar baik. Orang jujur itu kalau ada apa-apa pasti tenang. Contoh, Anda naik mobil, saudara-saudara, Anda bawa license Anda, di stop sama polisi, Anda gak bakal panik, gak bakal deg-degan. Bener gak? Tapi kalau Anda lupa bawa license Anda lagi pergi naik mobil, lalu di stop sama polis, pasti Anda akan deg-degan. Aduh gimana nih, gua gak bawa ini. Aduh gimana nih, gua gak bawa ini. Anda pasti akan deg-degan. Sama seperti dulu kita lagi nyontek, saudara. Pernah gak ada nyontek di sini waktu lagi sekolah dulu? Wih gak ada, wih luar biasa loh. Oh ada, kirain gak ada. Siapa yang pernah nyontek dulu? Ngaku, wah semuanya ternyata. Coba saya mau tanya, lagi nyontek dulu perasaan tenang gak? Hah? Itu kalau dicek jantung Anda saudara-saudara, ya itu bunyinya bukan duk-duk lagi, duk-dukudak, duk-duk-dukudak, duk-duk-dukudak seperti itu. Karena kita takut ketahuan kan? Dengar, kalau orang belajar dengan baik dan dia gak nyontek, mau disamperin guru juga dia gak bakal deg-degan. Kenapa? Hidupnya tenang. Makanya jadilah orang-orang yang jujur saudara-saudara. Karena kalau kita hidupnya jujur, percayalah, kita akan jadi orang yang tenang. Teman saya ada bilang begini, lebih baik hidup cukup tapi tenang daripada hidup berkelimpahan tapi was-was. Saya ulang sekali lagi ya, teman saya bilang begini, lebih baik hidup cukup tapi tenang daripada hidup berkelimpahan tapi selalu khawatir. Orang kaya itu selalu khawatir. Takut hartanya dimakan orang dan diambil orang. Tetapi orang yang cukup saudara-saudara, mereka gak pernah khawatir. Kenapa? Karena cukup-cukup aja. Jadilah orang yang punya perasaan cukup dalam kehidupannya. Anda mau kerja 2 shift sekalipun, I don't mind. Tetapi dengar baik. Buat apa Anda kerja mati-matian sampai pada akhirnya yang Anda kerja dari hasil itu Anda biayai diri Anda di rumah sakit karena Anda kecapean kerja. Ada katanya berkata tidak, karena sesuatu yang berlebihan saudara-saudara. Jangan sampai kita jadi orang yang hamba cuan, sampai lupa sesungguhnya kita adalah hamba Tuhan. Halo? Kita ini hamba-hamba Tuhan. Bukan hamba cuan. Berkat itu saudara-saudara datang dari bos kita Tuhan Yesus. Bukan karena jeripayah kita Tuhan datangin berkat, tetapi semua daripada Tuhan. Beneran, tepuk tangan buat Tuhan. Kalau memang Tuhan kasih berkatnya segitu-gitu aja, Anda mau maksa kayak gimana pun gak bakal pernah bisa. Kalau belum waktunya, ya gak bakal dapat. Belum lama ini kejadian tuh, Air India. Dia baru take off, terus pesawatnya jatuh begini. Itu kejadian kayak di Medan saudara-saudara, waktu dia masih di Polonia tuh. Dia terbang, nabrak berapa gedung tuh yang ada di Medan waktu itu. Tahun 2000-an awal saudara-saudara. Dia lagi naik terus turun, kayak begitu. Ceder seperti itu. Di Air India kemarin saudara-saudara, semuanya meninggal. Tapi 1 orang yang selamat. 1 orang, artinya apa? Kalau memang belum waktunya, mau kelihatan mustahil, ya belum waktunya. Mau gimana dong? Ini orang jadi pemberitaan di seluruh dunia loh. Tiba-tiba dia jalan begitu kayak biasa aja. Ada baret-baret begitu, biasa banget. Padahal yang lainnya meninggal, tewas. Dia jalan. Dari situ saya tahu saudara-saudara, kalau memang belum waktunya, ya gak bakal kejadian. Sama juga dengan kita. Ada mau capek-capek kerja, mati-matian, 2 shift, 3 shift, segala macamnya. Kalau berkat Anda untuk Anda hari itu segitu-gitu aja dari Tuhan, ya udah, ngucap syukur. Karena kalau kita berusaha hidup cukup saudara-saudara, percaya deh, hidup kita bakal tenang. Dan kalau kita tenang, percayalah, yang terbaik pasti akan datang. Amin, tepuk tangan. Sing. Tak pernah kau meninggalkanku,
Kau Tuhan yang menyertaiku, lewati setiap musim dalam hidupku. Nyatalah kuasa-Mu dalamku, firman-Mu yang selalu hiburku. Amin. Memberi kekuatan untukku. Sirnalah setiap rasa takut dan ragu. Tenanglah jiwaku dalam-Mu. Yang terbaik pasti akan datang. Masa depan ku penuh harapan. Tangan Tuhan selalu menjaga tiap langkahku. Yesus, Kau mengasihiku. Katakan yang terbaik, come on. Yang terbaik kami percaya Tuhan. Ku penuh harapan. Tangan Tuhan selalu menjaga tiap langkahku. Yesus, Kau mengasihiku. Katakan tangan Tuhan. Tangan Tuhan selalu menjaga tiap langkahku. Yesus, Kau mengasihiku. Amin. Orang jujur pasti hatinya tenang. Maka jadilah orang jujur supaya hati kita mendapatkan ketenangan. Yang kedua, orang jujur pasti hidupnya dekat sama Tuhan. Anda gak mungkin jadi orang yang jujur kalau Anda gak punya role model, saudara-saudara. Kemarin acara Father's Day, saudara-saudara, saya bilang, saudara-saudara, waktu saya tahu Yunita hamil waktu itu, saudara-saudara, habis menikah, saya takut dan senang di saat bersamaan. Anda tahu kenapa? Saya senang karena saya akhirnya punya keturunan, punya anak, saudara-saudara. Tapi saya takut, apakah saya bisa jadi papa yang baik buat anak saya? Karena saya gak pernah ngerasain punya figur papa yang baik dalam keluarga saya. Gimana bisa punya, orang papa saya mau saya bunuh waktu itu. Saking saya pahitnya sama papa saya, bencinya sama papa saya, mau saya bunuh, saudara-saudara. Beneran. Tanpa sadar kita semua yang ada di sini, ngerawat anak kita, itu gara-gara apa? Warisan papa mama kita. Dulu dia ngapain kita lakuin ke anak kita, bener gak? Saya dulu tuh saudara-saudara, mama saya ringan tangan. Bukan ngebantu, suka mukul. Ringan banget tangannya saudara-saudara ya. Suka mukulin. Sahabat baik saya tuh siapa? Kemoceng, Rotan, Gesper. Sampai terakhir ada newcomer sahabat baik terbaru saudara-saudara. Namanya siapa? Sapu Ijuk saudara-saudara. Itu teman saya. Saya dipukulin saudara-saudara. Wah, sampai biru-biru bengkak-bengkak. Anda tahu kalau Anda ngeliat saya badannya gede nih, bukan gara-gara makannya banyak. Ini bengkak gara-gara digebukin dari dulu saudara-saudara sampai sekarang nih. Anda mesti tahu saudara-saudara. Kita sering kali begitu. Gara-gara papa mama kita ngajar seperti apa, kita pikir oh begini treatment terbaik untuk ngajar anak. Kita lakukan itu kepada anak kita. Tapi masalahnya saya gak pernah ngerasain hal terbaik dari papa saya. Saya cuma doa sama Tuhan. Tuhan bagaimana saya bisa jadi papa? Roh Kudus ingetin saudara-saudara, jadikanlah Yesus sebagai role modelmu. Jadikanlah Tuhan sebagai role modelmu. Maka orang-orang yang dekat sama Tuhan, menjadikan Yesus Tuhannya sebagai role model, pastilah dia akan jadi orang-orang yang jujur juga. Karena Yesus Tuhan kita, pribadi yang jujur. Amsal 3 ayat 32. Amsal 3 ayat 32. Semua oke? Amin? Oke.
Karena orang yang sesat adalah apa? Kekejian bagi Tuhan. Tetapi dengan orang jujur, ia bergaul erat. Jadi pasti dipastikan orang yang jujur itu pasti deket sama Tuhan. Orang yang jujur udah pasti punya hubungan intim sama Tuhan. Kenapa? Karena Alkitab tadi bilang orang jujur itu bergaul erat dengan Tuhan. Bukan karena sering ke gereja doang, bukan. Bukan karena sering kebaktian doang, bukan. Tetapi karena dia punya hubungan intim dengan Tuhannya. Saya kasih tahu Anda ya, cool Anda, kebaktian Anda, pelayanan Anda, itu semua cuma vitamin. Saya selalu bilang sama setiap orang tua, jangan pernah berpikir Anda taruh anak Anda di Sunday School, terus guru-guru Sunday School bisa ngerubah anak Anda jadi anak yang baik. Enggak, mereka bukan pesulap yang bisa ngerubah anaknya jadi baik. Enggak bisa. Karena beban untuk bikin anak Anda punya hidup yang baik di hadapan Tuhan atau tidak, ada di orang tuanya, bukan di Sunday School-nya, bukan di gembalanya. Karena itu anak Anda. Jadi jangan berpikir Anda taruh anak Anda di Sunday School, terus Anda berpikir, wah anak gue ntar pasti bener, langsung takut akan Tuhan dan cinta sama Tuhan. Enggak. Anak kita adalah mesin fotokopi terbaik. Jadi kalau kitanya nggak pernah kayak begitu, sudah dipastikan anak kita nggak bakal begitu. Tetapi kalau kita di depan mereka, jadi contoh dan teladan dalam takut akan Tuhan, percayalah anak kita akan jadi takut akan Tuhan juga. Jadi dimulainya dari kita. Anda nggak bisa taruh sesuatu ke orang lain dan jadikan itu beban di mereka, nggak bisa. Karena semuanya ada di kita. Makanya saya bilang sama saudara-saudara, kebaktian, pelayanan segala macamnya itu cuma vitamin. Pelengkap aja. Tetapi dalam kehidupan sehari-hari, Anda mesti punya hubungan sendiri dengan Tuhan yang Anda terus maintain setiap hari. Saya nggak akan nikah sama istri saya kalau cuma ketemu seminggu sekali, nggak akan saudara-saudara. Bahkan tadi nih, pagi-pagi kami bercanda sebelum dijemput Pak Ari ya, saudara-saudara tadi pagi ya, saya bercanda sama istri saya. Gitu dong, kamu tuh selalu tersenyum kalau ketemu aku. Saya bilang gitu saudara-saudara. Tiap kali diteleponin selalu Saya bilang, kamu tuh gak pernah kangen sama aku ya? Terus saya nyertok begini saudara-saudara. Gimana gue mau kangen dong tiap jam lu teleponin gue? Anda tahu gak? Orang yang cinta pasti akan terus nyari. Orang yang cinta pasti mau terus komunikasi. Orang yang cinta pasti terus mau ketemu. Kalau Anda bilang Anda cinta sama Tuhan, tapi Anda malas ketemu sama Tuhan, malas komunikasi sama Tuhan, maaf, mungkin Anda cuma pura-pura cinta. Halo? Mungkin Anda cuma pura-pura cinta. Saya sayang banget sama istri saya, saudara-saudara. Tiap jam saya teleponin. Sampai, kamu tuh gak ada kerjaan apa ya tiap teleponin mulu? Kenapa? Karena saya sayang sama dia, saudara-saudara. Makanya saya teleponin mulu. Kalau kita bilang kita sayang sama Tuhan, kita gak bakal pernah menghilangkan waktu terbaik kita untuk datang sama Tuhan. Amin. Karena orang yang jujur itu pasti punya kedekatan yang luar biasa dengan Tuhan. Maka hari ini saudara-saudara, teruslah bergaul akrab dengan Tuhan. Sehingga kejujuran bukan jadi hal yang kita mau kerjakan doang, tetapi jadi kebiasaan kita. Waktu kita mau ngomong salah, saudara-saudara mau bohong, langsung kita berasa gak enak. Itulah Roh Kudus. Anda pernah gak? Anda pernah waktu pertama kali nyontek deg-degan pernah? Anda pernah waktu pertama kali Anda mau melanggar peraturan lalu lintas, Anda deg-degan pernah? Itu Roh Kudus. Roh Kudus adalah roh penolong, roh pelindung, roh penghibur yang Tuhan taruh sebelum dia naik ke surga. Nah, Tuhan taruh di kita. Kalau sampai kita ngerasain itu semua saudara-saudara, itu Roh Kudus yang udah ngasih ke tahu kita. Supaya apa? Kita jadi pribadi yang semakin baik bersama-sama dengan Tuhan. Makanya teruslah punya hubungan yang intim dengan Tuhan. Supaya kita jadi pribadi yang luar biasa. Amin. Boleh minta Dide, bro. Saat indah ku berhadapan denganmu, memandang wajahmu, Yesus kekasih jiwaku. Katakan saudara-saudara, katakan. Bawa daku erat dalam pelukanmu.
menikmati kasih dan indahnya hadirat-Mu. Ayo bisa Philadelphia sama-sama katakan. Hadirat-Mu Tuhan, ku rasakan. Turun kekudusan-Mu Bapa, penuhiku. Ku rindu selalu diam dalam bait-Mu, menikmati kasih anugerah-Mu. Come on, katakan lebih lagi, come on. Hadirat kekudusan-Mu Bapa, oh penuhiku. Oh, ku rindu selalu diam dalam bait-Mu, menikmati kasih anugerah-Mu. Kami mau menikmati kasih anugerah-Mu Tuhan, menikmati anugerah-Mu. Amin. Yuk, Anda punya waktu saudara-saudara, cari waktu buat Tuhan. Anda tahu kenapa? Karena Dia gak pernah hilangin waktunya buat kita semua. Firman Tuhan katakan Dia satu-satunya Tuhan yang tak pernah tertidur. Bahkan dalam tidur kita Dia menjaga kita. Hari ini, yuk miliki punya hubungan intim dengan Tuhan. Jangan disediain, tapi cari waktu yang terbaik untuk datang kepada Tuhan. Amin. Yang ketiga, saudara-saudara. Apa keuntungan orang jujur? Yang ketiga, kejujuran mendatangkan berkat yang luar biasa. Kok gak ada yang amin, cuma Pak Ferry doang? Kejujuran mendatangkan berkat yang luar biasa. Amin. Saudara-saudara, ini gak suka berkat ya semuanya ya. Yesaya 33 ayat 15 sampai ke 16. Yesaya pasal 33 ayat ke-15 sampai ke-16. Firman Tuhan katakan, saudara-saudara. Sudah? Yesaya 33 15 sampai ke-16. Oke. Orang yang hidup dalam kebenaran, yang berbicara dengan jujur, yang menolak untung hasil pemerasan, yang mengebaskan tangannya supaya jangan menerima suap, yang menutup telinganya supaya jangan mendengar rencana penumpahan darah, yang menutup matanya supaya jangan melihat kejahatan. Dialah seperti orang yang tinggal aman di tempat-tempat tinggi. Bentengnya ialah kubu di atas bukit batu. Rotinya disediakan, air minumnya terjamin. Dia seperti tinggal aman di tempat yang tinggi. Amin. Kalau kita jujur saudara-saudara, berkat kita datangnya dari Tuhan. Maka belalang pelahap gak bakal bisa makan berkat yang sudah Tuhan berikan kepada kita.
Makanya jangan sampai kita punya pikiran jahat sama orang, sampai akhirnya kita menghilangkan berkat dari Tuhan untuk kita semua. Jadilah orang yang jujur, karena kita sadar, kita mengasihi Tuhan kita. Saya selalu ditanya, Pak Martin kenapa melayani Tuhan? Saya tanya balik, kalau kamu kenapa kamu melayani Tuhan? Mostly setiap orang yang saya tanya, kenapa kamu melayani Tuhan? Dia jawabnya gini, karena saya mau membalas kebaikan Tuhan. Benar ya? Bapak Ibu semua ya? Semua bilang begitu. Saya melayani karena saya mau membalas kebaikan Tuhan. Dengar baik, orang yang ngomong seperti tadi adalah orang yang paling sombong yang pernah saya dengar. Benar. Kenapa? Anda balas papa mama Anda aja, belum tentu bisa. Apalagi Anda mau balas Tuhan Anda. Gak bakal bisa. Saya ingat banget dulu saudara-saudara, ya kita bilang aku bilang sama Yunita gitu ya, udah kita ingat ya, kita nih pokoknya kita berdoa berkatnya kita dapetin selama di Amerika, kita mau pakai buat bayar uang sekolah. Saudara-saudara. Jadi tiap kali kita ngeliat sesuatu yang bagus nih, kita lagi pergi misalnya jalan-jalan ke mall gitu, saudara-saudara lagi berduaan gitu. Aduh bagus ya, kata istriku, ingat prioritas. Yang dipikirin bukan kita lagi, tapi anak terus, anak lagi, anak lagi, anak lagi. Papa, mama, bener gak? Yang kita pikir kalau kita udah punya anak, yang kita pikirin selalu anak kita, bener gak? Kita udah gak kita pikirin lagi. Yang penting anak kita bisa makan, yang penting anak kita bisa sekolah yang terbaik, yang penting semuanya anak. Dengar baik, kita balas papa mama kita aja, belum tentu bisa, apalagi kita balas Tuhan. Gak bakal bisa. Lalu Pak Martin melayani Tuhan, kenapa? Kalau Anda tanya ke saya melayani Tuhan karena saya mengasihi Dia. Amen. Orang yang mengasihi Tuhan, saudara-saudara, sudah pasti melayani Tuhan. Anda tahu di sini pelayanan orangnya itu aja, saudara-saudara. Ini aja. Saya nggak banyak ngeliat orang baru, padahal di sini ada begitu banyak orang. Anda bisa loh saudara-saudara ambil bagian melayani Tuhan bersama-sama di sini. Saya sangat terbantu banget sama Pak Freddy saudara-saudara. Setiap kali saya melayani dari satu gereja ke gereja yang lain. Pak Freddy standby. Siapa Martin? Kita langsung pergi. Biasanya dari sini KFGF misalnya gitu. Wah Pak Freddy standby itu. Ayo let's go. Kita buru-buru pergi. Itu bagian dari pelayanan juga saudara-saudara. Anda bisa lakukan pelayanan. Bahkan yang kadang-kadang gak terlihat. Tadi saya barusan ke toilet saudara-saudara. Saya gak tahu yang bersihin siapa. Tapi toiletnya bersih. Gak ngerasain bau sedikit pun. Ya nggak pergi kayak kita pergi ke Chinatown, pergi ke toilet Chinatown gitu saudara, buset bau pesingnya audiobileh saudara-saudara. Di bawah nggak seperti itu, dengar baik, kita nggak tahu yang bersihin siapa, tetapi dampak dari yang dia lakukan itu terasa sama kita. Ya pelayanan tuh begitu. Nggak perlu terlihat, yang penting terasa. Mulai hari ini saudara-saudara, jadilah orang yang jujur. Karena firman Tuhan katakan barusan di Yesaya 33 ayat 15-16, Anda boleh catat nih ayatnya saudara-saudara. Orang-orang yang hidup jujur, saudara-saudara, akan tinggal aman di tempat yang tinggi. Bentengnya adalah kubu di atas bukit batu. Rotinya disediakan, air minumnya terjamin. Dia seperti tinggal di tempat aman yang tinggi. Amin, saudara-saudara. Semuanya terjamin. Orang jujur itu kayak punya sambungan langsung jarak jauh sama Tuhan, saudara-saudara. Mazmur 1 ayat 6 kita buka. Mazmur 1 ayat 6. Mazmur 1 ayat 6 bilang begini, sebab Tuhan mengenal jalan orang benar, tetapi jalan orang fasik menuju apa? Kebinasaan. Jadi kalau orang hidupnya benar, hidupnya jujur saudara-saudara, Tuhan mengenal mereka semua. Jalannya akan dituntun oleh Tuhan. Kenapa kita seringkali doa nggak ngeliat mujizat? Karena seringkali kita doa kebaktian, tapi hidup kita nggak jujur. Hari ini yuk, jadi orang-orang yang jujur. Supaya apapun yang Tuhan mau kerjakan dalam kita, bisa berdampak banyak bagi orang lain. Kita nih God's ambassador. Kita nih duta besar Kristus. Kalau kita gak punya hidup yang jujur, bagaimana kita bisa mengenalkan Kristus dalam kehidupan kita. Dimulai dari berkata jujur. Itu adalah fondasi yang paling utama. Kalau kita bisa jujur, percayalah. Orang bisa melihat kita berbeda dengan orang-orang yang lain. Kita mengenal Kristus. Amin. Yang keempat, yang terakhir. Apa keuntungan jadi orang-orang yang jujur, saudara-saudara? Yang keempat adalah orang yang jujur pada akhirnya akan melihat kemenangan. Orang jujur akan melihat kemenangan. Amsal 2 ayat 21. Amsal pasal 2 ayat ke-21. Karena orang jujurlah akan apa?
mendiami tanah, dan orang yang tak bercelah yang akan tetap tinggal di situ. Dengar baik, orang jujur ini biasanya menempuh jalan yang lebih berat daripada orang-orang yang lain. Tetapi pada hasilnya, pada akhirnya saudara-saudara, dia akan memperoleh kemenangan. Karena kenapa? Karena kita lebih sering undang dosa dalam kehidupan kita, maka dosa itu akan menuntut kita juga dalam kehidupan kita. Tapi kalau kita jadi hidup jujur saudara-saudara, akan ada lapang-lapangan yang Tuhan berikan kepada kita untuk menjadi berkat bagi orang lain juga. Banyak hubungan yang hancur gara-gara gak jujur. Saya sering banyak dengar di sini saudara-saudara, suami bisa selingkuh, istri bisa selingkuh saudara-saudara. Wow, padahal tadi di Indonesia baik-baik aja. Anda tahu, waktu Tuhan bilang no, Anda maksa, ya ini bakal terjadi. Pada Indonesia tadi baik-baik aja. Tiba-tiba di Amerika saudara-saudara, rasa sayangnya berkurang, ketemu orang lain lebih baik, akhirnya mulai bohong sampai akhirnya melakukan hal-hal yang enggak. Kalau kita mau jadi hidup jujur, percayalah, kita akan menghargai pasangan kita dan kita menghargai sumpah kita di hadapan Tuhan. Jangan jadi orang yang melihat rumput tetangga lebih hijau. Saudara-saudara dengar baik, setiap orang yang lain pasti kelihatan lebih baik daripada pasangan kita, pasti deh, beneran. Tapi kalau saya disuruh tukar, saudara-saudara, dari istri saya ingat waktu pandemi bagaimana dia mendampingi saya. Saya ini hamba Tuhan, saya gak kerja di gereja. Saya kerja langsung sama bos di atas. Jadi berkat yang Tuhan kasih ke saya, biasanya dititipin sama gereja yang ngundang saya. Waktu pandemi, tutup semua gereja kan. Kami gak dapat berkat apa-apa. Tabungan habis. Emas tepai saudara-saudara, waktu kami kawin, hilang semua kita jual. Gitar-gitar saya jual. Terakhir kita jual mobil kita saudara-saudara. Bayangin, di saat udah terpuruk seperti itu, istri saya selalu ada buat saya. Beneran. Ingat-ingat itu saudara-saudara. Waktu di saat terbawah, pasangan kita masih sama kita, jangan pernah tinggalkan dia untuk orang lain. Karena dia adalah pasangan yang memang Tuhan taruh buat kita. Amin saudara-saudara. Jangan cuma gara-gara lebih cantik, lebih muda, lebih keren, lebih ganteng. No, itu semua sementara. Jangan kejar penampakan fisiknya, tapi kejar bagaimana dia bersama-sama dengan kita menjalani kehidupan ini. Amin. Jadilah orang-orang saudara-saudara yang selalu mengasihi pasangannya. Karena orang-orang yang mengasihi pasangannya akan mengatakan kejujuran dalam pasangannya. Ketidakjujuran akan menghancurkan sebuah hubungan. Tetapi kejujuran akan punya masa depan dalam sebuah hubungan. Amin. Saya percaya setiap orang yang ada di tempat ini sekarang belajar untuk jadi orang yang jujur. Memang kadang-kadang kita suka bilang begini, udah berbohong buat kebaikan lah. Saya pernah bilang sama istri saya ini dulu pernah beli gitar, saudara-saudara ya. Saya gak izin sama istri saya. Saya ngibul sama dia nih. Wah, itu gitar baru ya? Enggak kok, gak baru. Saya bilang gitu, saudara-saudara. Terus Anda tahu yang terjadi apa? Waktu saya taruh gitarnya di case-nya, saudara-saudara, saya lupa kunci gitarnya. Waktu saya mau angkat, gumbrang jatuh gitarnya, bompal, saudara-saudara. Itu cukup mahal gitarnya. Terus saya ngaku dosa sama dia. Sorry ya, aku bohong sama kamu. Di gitar sampai jatuh. Makanya lu tiap kali beli apa-apa bilang sama gua, kata dia gitu, saudara-saudara. Karena kita musisi-musisi saudara-saudara punya prinsip kayak begini. Lebih baik minta maaf daripada minta izin gitu saudara-saudara. Tapi sekarang saya mau beli apapun saya bilang sama istri saya. Kayak kemarin saya udah bikin studio buat rekaman di rumah saudara-saudara. Saya bilang sama dia. Saya mau bikin studio ya. Yang bener ya. Kamu nih gede nih keluarnya. Bikin yang bagus segala macam. Kalau kita dapat restu dari pasangan kita. Percayalah berkat dari Tuhan juga bakal turun. Amin. Yuk dalam perkataan kita apapun. Kita mau berkata jujur kepada orang-orang yang kita kasih. Supaya berkat daripada Tuhan mengalir. Sampai akhirnya kemenangan di pihak kita. Amin. Tepuk tangan buat Yesus Tuhan kita. Saya adalah satu lagu baru yang saya baru rilis Selasa kemarin. Saudara-saudara. Baru aja rilis. Lagu ini cukup emosional buat saya karena kata-kata lagu ini adalah kata-kata iman, saudara-saudara. Saya pengen banget lagu ini saya ajari kepada saudara-saudara semua dan lagu ini bisa jadi berkat untuk saudara-saudara semua. Amin. Aku boleh pinjam mic-nya nggak itu? Itu ada, bisa nyalakan? Yang ini, apa ini? Talkback? Bisa ya, oke. Aku pinjam gitar, Andrew mana?
Di mana Andrew? Aku pinjam gitarnya Andrew. Oke pakai. Oh iya itu. Cek, yang violin, mic violin. Nah, ini perdana saya nyanyiin lagu ini di gereja, saudara-saudara. Benar-benar perdana. Oh nggak keluar Andrew gitarnya? Nggak, suaranya nggak keluar. Udah, oke. Oke. Kau Bapa yang memeliharaku, yang menyediakan segala sesuatu di dalam hidupku. Meskipun ku belum melihat, semua belum terjadi, namun ku pegang setiap janjimu. Aku percaya, aku terima kuasa mujizat-Mu Tuhan terjadi atas hidupku. Aku percaya, aku terima anugerah-Mu yang terindah berlimpah dalam hidupku selamanya. Yuk kita berdiri bareng-bareng yuk saudara-saudara. Kita belajar lagunya sama-sama ya. Katakan, Kau Bapa yang memeliharaku. Come on. Engkau Bapa yang memeliharaku, yang menyediakan segala sesuatu di dalam hidupku. Meskipun ku belum melihat, semua belum terjadi, namun ku pegang setiap janji-Mu. IBC Philadelphia katakan, aku percaya, aku terima kuasa mujizat-Mu Tuhan terjadi atas hidupku. Aku percaya, aku terima
yang terindah berlimpah dalam hidupku. Aku percaya, come on. Aku percaya, aku terima kuasa mujizat-Mu Tuhan terjadi atas hidupku. Aku percaya, aku terima anugerah-Mu yang terindah berlimpah dalam hidupku. Jemaat saja katakan, aku kuasa mujizat-Mu terjadi atas hidupku. Katakan, oh, anugerah-Mu Tuhan, anugerah-Mu yang terindah berlimpah dalam hidupku. Aku percaya, aku terima, anugerah mujizat-Mu Tuhan terjadi atas hidupku. Aku percaya, oh Yesus Tuhan, anugerah-Mu Yesus dalam hidupku. Mari angkat tanganmu, katakan, aku terima atas mujizat-Mu terjadi atas aku percaya, aku terima anugerah-Mu yang berlimpah dalam hidupku. Anugerah-Mu, katakan, anugerah-Mu yang terindah berlimpah dalam anugerah-Mu Tuhan, anugerah-Mu yang berlimpah dalam hidupku. Selamanya. Kami mau Tuhan jadi orang-orang yang jujur. Karena itu adalah buah roh dalam penguasaan diri. Karena kalau kami bilang kami pengikut Kristus tapi kami tidak berkata jujur, maka apa yang kami katakan adalah sebuah kebohongan belaka.
Hari ini Tuhan, kami mau jadi orang-orang yang melakukan apa yang Bapa kami di surga lakukan. Karena kami percaya, orang-orang yang jujur itu akan mendapatkan berkat terbaik. Rotinya tersedia dan minumannya terjamin. Orang-orang yang jujur itu adalah tanda orang itu punya kedekatan dengan Tuhan. Karena Tuhan bergaul erat dengan orang-orang yang jujur. Kami gak mau, kami cuma punya waktu 2 jam aja di gereja, tapi kami gak pernah punya waktu yang lain buat Tuhan. Hari ini kami mau punya komitmen yang baru. Sebagaimana kami mau berkat Tuhan, kami juga mau mencari Tuhan lebih lagi dalam kehidupan kami. Dan kami percaya, pada akhirnya kejujuran kami akan membawa kami kepada kemenangan demi kemenangan. Kami percaya dan kami menerima Tuhan, kuasa mujizat Tuhan dan anugerah Tuhan yang terindah akan menjadi bagian kami. Kami bersyukur Tuhan, hari ini ada Engkau memimpin kami menyampaikan firman-Mu untuk jadi orang-orang yang jujur. Kami mau jadi orang yang jujur kepada pasangan kami, mau jadi orang yang jujur kepada teman kerja kami, menjadi orang yang jujur kepada bos kami, jadi orang yang jujur kepada anak-anak kami, menjadi orang yang jujur kepada siapa aja. Karena kejujuran kami, waktu kami memperkatakan hal yang jujur, sebenarnya kami sedang memuliakan nama Tuhan kami yang ada di surga. Memberkati setiap jemaat yang ada di tempat ini, terutama Bapak Gembala Pak Ferry dan Cilindi, begitu juga dengan keluarga besar, begitu juga dengan jemaat yang ada di tempat ini. Memberkati kehidupan mereka, keluarga mereka, pelayanan mereka, kesehatan mereka, bahkan pekerjaan mereka pun Tuhan akan terus tambah-tambahkan. Kami percaya Tuhan belum selesai untuk kami, masih banyak hal yang Tuhan mau nyatakan kepada kami. Maka biarlah Tuhan, lewat kejujuran kami, lewat kedekatan kami sama Tuhan, kami bisa melihat karya Tuhan yang dahsyat dalam kehidupan kami. Hamba-Mu telah selesai berbicara, tapi hamba percaya penyertaan Tuhan, perlindungan Tuhan selalu ada untuk kami dari sekarang sampai selama-lamanya. Yang sudah diberkati sama-sama katakan amin.